في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom para sahabat Bambang Nursena Channel. Terima kasih Anda selalu setia mengikuti channel resmi YouTube saya. Silahkan share seluas-luasnya, like dan berikan komentar agar setiap orang dibantu untuk menemukan informasi yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Bapak Ibu, kita sekarang menuju ke Wadi Qumran. Wadi itu artinya lembah. Qumran. Kita akan melewati tempat yang diperkirakan itu adalah reruntuhan Sodom dan Gomora. Kira-kira mungkin 25 sampai 30 menit lagi. Tapi begini Bapak Ibu, dalam arkeologi itu begini. Ada yang namanya situs itu tertulis. Kalau tertulis itu keotentikannya lebih bisa diterima. Tetapi ada yang namanya artefak. Artefak itu hanya peninggalan, tetapi tidak ada keterangannya. Penemuan paku yang diduga paku untuk zamannya Tuhan Yesus itu diduga. Karena apa? Tidak ada keterangan bahwa inilah paku yang digunakan untuk menyalibkan Tuhan Yesus misalnya. Maka derajat keotentikannya tentu lebih sekunder ketimbang yang primer. Nah kemudian kalau itu penemuan prasasti itu jelas-jelas ada nama Raja Daud di situ. Daud Melek Israel. Itu tertulis Bet Daud, rumah Daud Melek Israel. Siapa lagi Daud Raja Israel kalau bukan Raja Daud? Dan baru bentuk hurufnya itu bentuknya adalah Paleo Hebrew. Jadi huruf memang Ibrani yang dipakai di zaman Tuhan Yesus. Di Qumran itu nanti Bapak Ibu ada 3 huruf Ibrani yang dipakai untuk menulis dokumen-dokumen yang antara lain isinya adalah Alkitab. Yang pertama adalah huruf Paleo Hebrew. Huruf ini dipakai pada zaman Raja Daud, Raja Salomo, dan kerajaan Israel kuno. Huruf yang dipakai di situ hanya untuk keterangan teks Alkitab tertentu. Misalnya nama Tuhan itu ditulis Yod He Vav He JHWH. Hanya khusus itu yang tertulis dalam huruf Paleo Hebrew. Yang lain-lain ditulis dalam huruf Ibrani yang lebih modern. Nah, selain Paleo Hebrew itu untuk menandai sesuatu yang penting dalam naskah. Ada yang namanya Hasmonaim Hebrew atau Hasmonean Hebrew. Huruf ini dipakai di zamannya Makabe. Kita sudah belajar tadi tentang pemberontakan Makabe, dan itu sempat Israel menjadi negara merdeka sebelum dia akhirnya jatuh ke tangan Roma pada zaman Herodes Agung yang kita tadi sudah baca. Yang ketiga baru yang namanya huruf Herodian. Kenapa disebut Herodian? Karena huruf Ibrani itu muncul pada zaman Herodes Agung, maka disebut Ibrani Herodian. Dari jenis huruf itu kita bisa membedakan. Naskah ini lebih tua karena ditulis di dalam huruf Hasmonaim atau Hasmonean kira-kira abad kedua sebelum Masehi. Nah itu naskah Qumran itu ada ratusan naskah. Bahkan 2 tahun lalu itu ditemukan kembali gua ke-12. Jadi sejak tahun 1947 bulan Mei itu ditemukan ada 11 gua. Nanti gua keempatnya kita bisa lihat waktu kita mau mengunjungi Wadi Qumran sekarang. Di gua keempat itu ditemukan naskah gulungan kitab Nabi Yesaya utuh
dari pasal 1 sampai pasal 60. Itu satu-satunya naskah yang paling utuh dari temuan naskah Qumran yang usia 2150 tahun, ditulis dalam huruf Ibrani Hasmonaim, berarti itu zaman antara setelah Makabe dan sebelum Herodes. Lalu yang lain-lain misalnya temuan 10 perintah Allah, tafsir kitab Nabi Habakuk, ya, naskah kitab Nabi Daniel, itu ditulis dalam huruf Herodian. Apa pentingnya kita belajar tentang penemuan Laut Mati? Satu penemuan yang sangat spektakuler pada abad 20 yang tadi kita pelajari itu berisi ratusan naskah kitab Perjanjian Lama beserta dengan disiplin persekutuan kelompok yang dikenal dengan Eseni atau Yahat yang dipimpin oleh seorang guru kebenaran. Pentingnya penemuan naskah Laut Mati pada studi biblika tidak diragukan lagi. Nah, sebagaimana terjadi pada polemik Islam Kristen, begitu juga antara Yahudi dan Kristen juga terjadi polemik selama berabad-abad. Tetapi saudara-saudara, sejak berdirinya negara Israel tahun 1948, dan saya kira itu kemungkinan juga karena dukungan orang-orang Barat Kristen terhadap berdirinya negara Israel itu, maka menurut Pinchas Lapidi, sejak tahun 48 itu, tulisan-tulisan Yahudi tentang Yesus Kristus itu menjadi berkembang pesat. Nah, sebelumnya itu, apa yang diopinikan publik tentang Yesus oleh orang Yahudi itu adalah tulisan-tulisan polemik, misalnya semacam buku yang berjudul Toledot Yesu yang sangat anti-Kristen itu. Bahkan di kalangan para ahli, pandangan Martin Buber misalnya yang mengatakan bahwa ajaran Yesus itu bisa diterima oleh orang Yahudi, tetapi ajaran tentang Yesus itulah titik tengkar dimulai antara Yahudi dan Kristiani. Namun sejak penemuan Laut Mati ini, saya kira sudah banyak sekali perubahan-perubahan, khususnya pandangan Yahudi tentang siapakah Yesus. Sebelum itu, saudara-saudara, kita bisa mengacu pada seorang teolog yang sangat terkenal ya di kalangan Yahudi, namanya Joseph Klausner. Joseph Klausner ini menulis kira-kira tahun 1922, jadi sebelum munculnya negara Israel. Judul bukunya adalah Yesu Hanosri, Yesus orang Nazaret. Jadi buku ini merupakan rintisan awal, bahkan buku pertama di abad modern yang ditulis orang Yahudi tentang siapakah Yesus. Tetapi luar biasanya bahwa Joseph Klausner ini mengakui bahwa Yesus itu orang Yahudi. Jadi selama ini opini yang mengatakan bahwa Yesus itu seolah-olah figur orang Eropa dan sebagainya itu mulai dipertimbangkan. Yesus itu sepenuhnya bersifat Yahudi karena Yesus adalah orang Yahudi. Tetapi sekalipun Joseph Klausner ini mengakui bahwa Yesus itu mungkin lebih tinggi daripada Rabi Hillel bahkan. Tetapi kenapa dia menolak Yesus sebagai Mesias? Karena menurut dia etikanya yang ekstrim telah mengorbankan harapan nasional bagi orang Yahudi dan itu bahaya bagi bangsa Yahudi. Nah, ini kira-kira rintisan awal dari tulisan seorang Yahudi di abad modern yang bernama Joseph Klausner. Kemudian saudara-saudara, setelah penemuan Laut Mati, nah ini menarik. Ada seorang teolog juga Yahudi namanya David Flusser. David Flusser ini mengatakan bahwa hingga akhir abad kedua Masehi tidak ada karya rabi-rabi Yahudi yang menentang Yesus. Satu-satunya yang ditentang itu adalah mengenai eksorsisme dalam nama Yesus, yaitu pengusiran setan di dalam nama Yesus. Kemudian setelah abad kedua itu, seiring dengan munculnya
yang dia sebut sebagai Injil Ghetto. Jadi semacam reaksi terhadap perkembangan pesat kekristenan, maka mulai muncul karya-karya polemik yang nanti puncaknya itu bisa dikenal dari buku yang berjudul Toledot Yesu. Ya, cerita tentang Yesus anak seorang haram, bapaknya namanya Pantera, dan itu sesungguhnya merupakan plesetan dari kata Parthenos. Karena gereja purba yang menekankan bahwa Yesus adalah seorang putra sang perawan, yaitu perawan Maria. Dan itu merupakan terjemahan Septuaginta dari Yesaya pasal 7 ayat 14, di mana kata almah yang artinya lebih variatif, bisa perempuan muda, bisa gadis, bisa perawan, ya, bisa perawan belia, tetapi kata Parthenos artinya memang sang perawan. Mungkin kata Parthenos ini diplesetkan menjadi Pantera, sebagaimana kata euangelion yang artinya kabar gembira diplesetkan menjadi Awen-Gilayon, dosa orang-orang pinggiran yang merujuk kepada Galilea. Dan Galilea itu tidak ada sesuatu yang baik di mata orang Yahudi saat itu, karena Galilea adalah tempat pinggiran. Maka Awen-Gilayon, dosa orang-orang pinggiran, itu merujuk asal-usul Yesus dari Galilea. Namun dengan penemuan Laut Mati, ini membawa revolusi besar di dalam pemikiran Yahudi tentang Yesus. Itu pun bagi mereka yang mau secara jujur mengakui mengenai dokumen-dokumen yang ditemukan di Laut Mati, yang jelas bagaimana tadi di bis kita bicara, bahwa sesungguhnya komunitas SNI atau komunitas Yakat ini dimulai dari ketidakpuasan seorang imam besar atau yang berhak atas tahta imam besar, namanya Onias keempat, karena praktek korup dalam institusi Beit Hamikdas atau Bait Allah, maka dia kemudian mengasingkan diri bersama para pengikutnya dan kemudian mendirikan yang disebut kelompok SNI atau kelompok Yakat, sehingga dia bergelar dengan Moreh Hasedek, guru kebenaran, atau Moreh Hayakat, guru paguyuban. Apa yang spektakuler dari penemuan Laut Mati? Selain keaslian Alkitab, keakuratan Alkitab yang selama ribuan tahun bisa diandalkan keakuratannya atau keasliannya, adalah paham tentang Mesias. Jadi kalau pada masa-masa sebelumnya banyak teolog Yahudi asal berbicara tentang Yesus, dia mengatakan ajaran Yesus itu yes, tetapi ajaran tentang Yesus no. Dan itu mewakili mayoritas pandangan teologis Yahudi tentang siapa Yesus atau siapa Yesua. Tetapi David Flusser mengakui bahwa selain ajaran Yesus memang bersifat Yahudi, khususnya dia mencoba melacak dari Yahudi Helenik, artinya orang Yahudi diaspora, dengan beberapa pokok juga yang terkait dengan Yahudi Rabbinik. Tentang apa? Tentang praeksistensi Sang Mesias. Ajaran yang pada masa Yahudi berikutnya itu menjadi praeksistensi Torah. Nah, saudara-saudara, pada penemuan gua pertama, kodenya itu adalah 1QSA, artinya penemuan pertama, gua pertama dari naskah Qumran, ya. Kode naskahnya itu adalah 2:12. Itu ada ungkapan yang menarik, Im Yolid El Edha Masiah, ketika Allah melahirkan Mesiasnya. Dan ini kalau Anda cermati, ini persis sama dengan rumusan Konsili Nikea yang sebelumnya itu sudah disampaikan oleh bapak-bapak rasul, artinya bapak-bapak gereja, muridnya para rasul. Misalnya Ignatius dari Antioquia, yang mengatakan tentang Kristus yang memiliki tabiat ganda. Yang pertama, ek Marias, sekaligus ek Theos. Eks artinya keluar dari Maria, dilahirkan dari Maria, sekaligus ek Theos. Sebagai firman, dia dilahirkan oleh Allah atau keluar dari Allah. Dan ungkapan Im Yolid El Edha Masiah, ketika Allah melahirkan Mesias ini, bicara tentang divinity of Messiah, yaitu tentang keilahian Sang Mesias, atau lebih
spesifik lagi adalah a divine birth of Messiah, kelahiran ilahi sang Mesias. Sehingga seorang Rabi Yahudi yang bernama Rabi Kordis mengatakan, ini luar biasa karena selama ini tidak ada rujukan sama sekali tentang kelahiran sang Mesias dari Tuhan. Lalu yang kedua adalah naskah yang ditemukan di gua keempat, kodenya 4Q246. Jelas itu naskah merupakan salah satu tafsiran dari kitab Nabi Daniel yang tertulis dalam bahasa Aram. Pada kolom kedua baris pertama itu disebutkan Bereh Diel. Pada kolom kedua baris pertama disebutkan dalam bahasa Aram Bereh Diel Yitamar Ubar Elyon Yikroneh. Dia akan disebut namanya dengan anak Allah. Bereh Diel. Breh itu artinya putra, El itu Elohim, Bereh Diel Yitamar Ubar Elyon, U dan Bar Elyon, anak yang maha tinggi, Yikroneh, mereka akan memanggilnya. Seperti gugusan bintang-bintang demikian nanti kerajaannya, dan kerajaannya damai malkutah malkut olam. Kerajaannya tidak berakhir. Sekali lagi, ini juga cocok dengan pengakuan iman Nikea, dan kerajaannya tidak berkesudahan. Lalu saudara-saudara, bagaimana reaksi dari banyak teolog Yahudi termasuk David Flusser sendiri tentang naskah-naskah ini? David Flusser mengatakan bahwa dia menolak bahwa 4Q246 sebagai Mesias ilahi. Tetapi menurut dia itu adalah pengakuan iblis yang dikenal Belial dalam naskah-naskah Qumran yang kemudian diidentikan dengan Antikris dalam kekristenan. Antikristus dalam bahasa Aram adalah Mesiha Dagala, yaitu pelawan Al-Masih atau anti Al-Masih. Tetapi penolakan Fusler ini dilemahkan oleh seorang ahli Qumran yang lain yang bernama Fitzmayer. Itu mengatakan bahwa tidak mungkin orang Yahudi mengenal konsep tentang antikris. Konsep antikris itu hanya muncul di dalam komunitas Kristen mula-mula yang berakar dari sabda Yesus sendiri di dalam Injil Matius pasal 24 dan juga yang dikutip oleh muridnya yaitu Yohanes ketika menulis di Efesus tentang Mesiha Dagala. Misalnya tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 dan seterusnya. Masih banyak juga rujukan-rujukan tentang keilahian Mesias. Dan itu tidak akrab dengan konteks perjanjian baru. Sehingga seorang ahli Qumran, ya, dia namanya sangat terkenal yang menulis buku Understanding of the Dead Sea Scroll. Dia mengatakan begini, namanya Herschel Sand. Herschel ini mengatakan untuk pertama kali, ya, kata putra Allah, Son of God, Bereh Diel, itu muncul dalam dokumen di luar perjanjian baru. Katanya dia sebelumnya itu, banyak orang menilai bahwa Mesias ilahi itu adalah gagasan asing bagi Yudaisme, gagasan asing bagi orang Yahudi. Tetapi sejak penemuan Qumran yang jelas-jelas mengatakan bahwa Mesias itu adalah putra Allah, tentu pemikiran dan paradigma kita selama ini harus berubah. Masih banyak teks-teks lain, misalnya saya bisa menyebutkan 2 teks yang juga sangat dekat dengan terminologi perjanjian baru. 4Q521 kalau tidak salah ya, baris pertama. Jadi temuan dari gua keempat, Qumran, kode naskahnya 521, baris pertama. Hashemayim, ya, VH Aret Yisma'u Lemasihu. Langit dan bumi mendengar kepada sang Mesias atau Mesiasnya. Lalu 4Q286 baris ke-13. Penemuan gua keempat, ya Qumran, nomor naskahnya 286 baris ke-13, itu Semayim Amo Yisaken Leat. Surga akan bersekinah kepada sang Mesias. Artinya surga itu Tuhan. Karena itu satu eufemisme untuk tidak menyebut nama YHWH Tetragrammaton yang sering dieja oleh bacaan akademis orang Eropa dengan Yahweh. Artinya Yahweh atau
Tetragrammaton, yaitu Adonai atau Hashem, itu akan bersekinah, akan tinggal pada Sang Mesiasnya. Dan ini tepat seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes, paralel sekali. Dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kata tinggal di situ adalah berakar pada kata Shekinah, yaitu konsep tentang kehadiran ilahi yang secara khusus di dalam naskah 4Q 286 dikaitkan dengan Sang Mesias. Nah, kiranya pembelajaran kita di Gua-Gua Laut Mati itu akan mengubah paradigma kita. Sekalipun kita tidak untuk berpolemik, tidak, tetapi paling tidak minimum kita bisa mengembangkan sikap yang lebih dialogis, bahwa sebagaimana hubungan Islam dan Kristen sendiri dulu dari polemik kemudian mengarah pada dialog, begitu juga Yudaisme dengan Kristen akan menciptakan kesalingpahaman yang lebih baik, lebih-lebih setelah berdirinya negara Israel, bagaimana peran orang-orang Kristen Eropa sangat kuat untuk mendukung berdirinya negara Israel, sekalipun tidak semuanya. Tuhan memberkati kita dan kita akan meneruskan peziaran kita.